Ya seandainya aja ya kita bisa ngobrol sama David, seandainya itu akan mungkin dia punya pandangan sendiri ya. Cuma Saya dari kemarin udah berusaha bilang, Bunda nih berangkat ke Jakarta, kamu ke Jakarta juga. Gak bisa kuliah, dia bilang. Oh aduh sayang sekali ya. Tapi akhirnya kami berhasil menculik David. Silakan keluar. David. Ya Mas Om. Selamat datang ya. Mas Om. Maafkan aku akhirnya merusak perjanjian Ibu dan anak. Ya, harusnya 2,5 tahun lagi. Kalau gitu kamu pulang kembali. Oh, ya. Kita ketemu nanti 2,5 tahun lagi ya. Oke, Yuni boleh salaman. Kamu nangis melulu ini. Ayo kerja. Karena kata-kata itu tuh yang itu 3 tahun sekali itu kan gila banget Mas gitu. Katanya Mas datang. Ya. Kamu juga boleh peluk ya. Iya. Baik, David umurmu berapa sekarang? Sekarang 20. 20. Oke, kamu ambil apa tadi di UGM? Ilmu komputer. Itu hobimu memang ya? Iya, memang suka komputer. Keinginanmu ya? Iya. Dari kecil kamu memang udah suka Iya, komputer? dari kecil memang suka komputer, terus waktu SMA ya emang harus mulai cari kegiatan yang bisa menghasilkan lah. Atau kegiatan yang bisa saya lakukan di masa depan nanti. Jadi ya bersyukur saya dekat sama komputer dan saya jadi kenal sama programming gitu. David, tadi ibumu kan cerita ada waktu di mana ya mungkin kamu menyadari bahwa orang tuamu, single parent ibumu ini tidak akan mampu membiayai kamu lebih tinggi daripada SMA. Terus kemudian kamu bilang udah biarkan aku bekerja. Apa yang ada dalam pikiranmu hari itu? Dalam pikiran saya memang waktu itu udah sempat bikin beberapa website juga, saya latihan. Dan ya mungkin dari situ saya bisa cari-cari uang buat bantuin Bunda dan saya juga punya adik kan. Jadi kalau bisa dari situ saya bisa dapatkan uang untuk nambah biaya kehidupan ya saya merasa udah cukup berguna, ya udah. Aku pernah merasakan kehilangan role model ayah. Tapi mungkin aku beruntung karena umur 13 tahun aku bertemu dengan ayahku. Jadi aku punya kenangan. Kamu bagaimana? Apa tantangan seorang anak yang hidup tanpa role model ayah? Bisa kamu ceritakan? Saya nggak ngerasa terlalu banyak mikirin di situ. Biarlah itu jadi urusan Bunda sama bapak saya. Saya sebagai anak cukup jadi anak yang nurut aja sama kemauan Bunda. Dan ayah saya juga bilang kalau tugas seorang anak laki-laki itu yang melindungi ibunya. Ada waktu juga di mana ibumu berjuang ya untuk mendapatkan uang supaya kamu bisa betul-betul ke tanah Jawa dan kuliah di UGM yang menjadi mimpimu itu ya. Bagaimana ketika berpisah dengan ibu? Kehidupanmu kan kehidupan baru. Berpisah sih sebenarnya sudah ya karena di Rio. Tapi ada kehidupan di mana kamu harus betul-betul mandiri. Apa yang menjadi tantangan terberat dalam hidupmu hari itu? Saya memang melihat itu sebagai tantangan ya karena harus terpisah dari ibu saya dan menjalani kehidupan sendiri di Jogja ya. Jadi selama masuk kuliah saya juga mikir nggak boleh terus-terusan membebani Bunda kan karena bahkan sebelum dapat beasiswa dari Grab saya juga udah mulai mikir gimana caranya cari uang tambahan supaya bisa kurangi beban Bunda ya kan. Ya udah syukur saya bisa diterima sebagai salah satu penerima beasiswa Grab. Jadi beban saya memang berkurang tapi kemauan saya untuk terus ngurangi beban Bunda itu sampai sekarang masih ada. Saya beruntung saya bisa dapat beberapa pekerjaan untuk bikin website. Bahkan saya sekarang masih semester 2. Jadi saya udah punya penghasilan tambahan sekarang. Jadi ya itu syukur buat saya. Memang Grab Scholarship ini saya baru masuk di notifnya driver itu di bulan 7. Nah ini yang saya mau tahu prosesnya ya. Ya. Jadi gimana ceritanya itu?
Jadi baru masuk di notifnya kita driver, di akun driver kita itu di bulan 7 waktu itu. Dan saya membaca bahwa itu dikhususkan untuk anak mitra driver yang berprestasi. Jadi saya kan ingat David, udahlah untuk prestasi oke. Makanya saya waktu itu saya berhentiin mobil, saya langsung isi. Saya langsung isi data. Dan saya waktu itu nggak ada ngomong ke David juga. Karena saya berpikir takut juga memberikan harapan lah ya gitu kan. Makanya saya berpikir udah deh biarin saya simpen sendiri dulu aja. Nah rupanya ketika bulan 8 ya. 8 apa 7 juga ya. Bulan 7 juga dia yang pertama kali ditelepon dari pihaknya Grab ya waktu itu ya. Dari pihaknya Grab waktu itu. Dan dia langsung konfirm ke saya, Bunda emangnya ada ajukan ini Grab Scholar? Ada, memang masuk ke notif kita makanya Bunda ini kan. Kenapa? Iya Mas David nanti akan ada prosesnya itu di tahap 1, tahap 2 dan wawancara ya. Wawancara. Kalau ujiannya itu bulan 8, jadi waktu itu ada tes tulis. Terus kemudian setelah dia selesai di tahapan nama Davidnya, saya waktu itu juga ditelepon dari pihak Grabnya Medan, Ibu besok jam 9 pagi akan ada wawancara dengan Grab Pusat dari Jakarta. Terus kemudian wawancara, terus kemudian 2 hari kemudian saya pun dipanggil lagi sama Grab Medan. Di situ katanya akan ada tim kreatif dari Grab Jakarta untuk meliput saya. Nah waktu itu memang kita juga dikasih surprise juga di situ gitu kan. Di hari ketiga setelah saya hari pertama hari kedua untuk peliputan itu peliputan keseharian saya bagaimana di itu kan. Terus kemudian di hari ketiga itulah saya mendapatkan surat. Jadi dibilang juga, Ibu jangan beritahu David. Kalau diberitahu nanti Ibu masuk penjara loh. Itu juga. Jadi nanti David itu akan tahu bahwa dia sudah keterima ketika kami datang ke Jogja untuk meliputnya David. Saya kan antara ya jengkel, antara seneng. Aduh gimana sih ya, memang dan terbukti juga hari ini juga kita dikerjain juga kayak gini gitu. Dan pidana lagi ancamannya. Iya pidana Itu bukan lagi. saya, sumpah bukan saya. Iya. Saya ini orangnya orang baik Bu. Nah, itu Baik, jadi ini pengalaman yang naik turun kayak jet coaster aja ya, naik turun Nah, perasaannya. Terus ini saya tambahin lagi ya. Terus kemudian kan saya juga berpikir UKT-nya dia itu dari Grab itu baru nanti di semester 2-nya atau di berikutnya lah. Rupanya dia bilang, dapat loh Bun, di reimburse loh Bun. Terus boleh nggak Mas David beli komputer? Beli laptopmu, saya bilang kayak. Yang ibu jual dulu. Oke jangan. Udah beli laptopmu, saya bilang kayak gitu, beli laptopmu. Dan ini untuk berapa tahun? Beasiswa itu maksimal sampai 8 semester. 4 tahun. Iya 4 tahun. Oke. Dan juga dia dapat biaya hidup juga. Dan dapat apa lagi? Dapat biaya hidup selama 4 tahun. Iya jadi Biaya hidup ditambahkan lagi. ya, jadi selain Kosan juga ya? biaya Selain beasiswa untuk uang kuliah, dia David. juga dapat biaya hidup. Itu bagaimana caranya bisa lolos David? Soalnya di sini kan ada peluang, aku tadi ditawarin juga untuk sekolah di sini David. Tapi mau cari beasiswa gimana caranya? ya belajar aja. Oh itu. Nah 4 tahun tapi itu dengan catatan ya harus terus berprestasi ya. IP kamu berapa? Cuma 361 Mas. Cuma, 361. cuma. Masih banyak yang lebih tinggi dari saya di UGM. Itu harus dipertahankan ya. Kalau itu turun maka bisa-bisa beasiswanya dihentikan. Iya jadi ada batas nilainya juga. Oke, supaya kamu terus berprestasi ya. Iya. Bagaimana David melihat sosok ibu? Ibu ini sosok yang seperti apa di matamu? Mungkin ya kurang lebih sama sih sama teman-teman yang ada di sini dalam melihat sosok ibu ya. Cuman yang jelas di mata saya ya ibu saya ini seorang yang pekerja keras ya. Orangnya tulus juga dan apa saja pasti dikasih ke saya dan adik saya kalau itu memang kebutuhan kami ya. Tadi juga udah cerita kalau perjuangan itu tanpa pamrih dan
egonya juga dikesampingkan semua. Pokoknya demi anak-anaknya dulu. Oke. Kalau sosok David, ya ini bukan berarti adiknya nggak penting, adiknya penting juga. Tapi kebetulan yang kita bicarakan sekarang David ya. Sosok David di mata ibu bagaimana? Anaknya seperti apa dia ini? Kalau David ini juga kalau dia sudah mempunyai suatu kemauan, itu juga harus dia raih. Sekarang ada kesempatan juga dan katanya sudah ada yang mau bertanya tadi, mana? Menggantikan aku di sini. Panggilanmu siapa? Syakira. Syakira. Iya. Oke, Syakira mau bertanya kepada Budiba katanya. Oke, halo Budiba. Aku mau nanya nih, apa sih yang membuat Budiba ini sebagai seorang orang tua tunggal, kenapa sih bisa begitu kuat dan pantang menyerah untuk membesarkan David seorang diri? Dan apakah waktu itu ibu pernah membayangkan David bisa melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang universitas? Terima kasih. Saya memang harus bekerja keras karena itu tadi saya bilang tanggung jawab saya sebagai seorang ibu adalah mensukseskan anak di bidang pendidikannya yang sesuai dengan keinginan dia. Seperti itu. Dan kalau untuk membayangkan memang harus saya bayangkan anak saya harus sukses di pendidikannya. Itu tujuan utama saya dan itu pionir saya. Apapun cerita. Terima kasih keren-keren. Baik, udah puas Syakira? Ini dari aku, t-shirt Kick Andy Terima kasih. dan buku yang memotivasi kamu. Wow, makasih. Dan saya yakin semua orang tua ingin anaknya sukses. Tapi kadang-kadang apa yang menurut orang tua itu adalah jalan yang terbaik, belum tentu bagi anaknya. Nah, adakah pesan yang mau disampaikan kepada para orang tua yang menonton acara kita hari ini? Sebagai orang tua, kita harus mau memahami siapakah anak saya dan apakah keinginannya. Jadi kalau kita bisa memahami itu, kita juga pasti akan berjuang untuk mewujudkan keinginan anak-anak itu tadi. Mungkin itu aja. Baik. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Budiba dan David. David, sukses. Ya, silakan salaman Budiba. Terima kasih banyak ya. Jadi kita menyadari, kita mendorong apa yang menjadi keinginan dan mimpi anaknya. Kita mengarahkan begitu ya. Apakah itu juga terjadi pada Yuni dan anak-anak? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.